Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin memberikan sebuah materi mengenai teks negosiasi. Sebelumnya, apa itu teks negosiasi? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Negosiasi juga merupakan sebuah komunikasi yang dipergunakan ketika ada perbedaan, kebutuhan atau kepentingan yang mengakibatkan sebuah pertentangan. Selanjutnya, struktur teks negosiasi terdiri dari 5 bagian, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian pengenalan topik atau masalah pada pihak yang bernegosiasi. Bagian orientasi juga berisi salam pembuka antara kedua pihak yang melakukan negosiasi. Berikut adalah contoh bagian orientasi pada teks negosiasi. Yang kedua adalah pengajuan. Pengajuan adalah bagian yang berisi pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutannya. Berikut adalah contoh bagian pengajuan dalam teks negosiasi. Yang ketiga, penawaran. Penawaran adalah bagian yang berisi pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Bagian penawaran adalah bagian utama proses negosiasi. Berikut adalah contoh bagian penawaran dalam teks negosiasi. Yang keempat, persetujuan. Persetujuan adalah bagian yang berisi keputusan akhir antara kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar-menawar yang telah dilakukan. Berikut adalah contoh bagian persetujuan dalam teks negosiasi. Yang kelima adalah penutup. Penutup adalah bagian akhir dalam proses negosiasi. Bagian penutup berisi salam penutup antara kedua pihak yang telah melakukan negosiasi. Berikut adalah contoh bagian penutup dalam teks negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. 1. Menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bertujuan untuk membujuk atau menarik perhatian. 2. Menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang disampaikan dengan bentuk pernyataan untuk memberikan informasi atau berita mengenai suatu hal. 3. Menggunakan kesantunan bahasa. Penggunaan bahasa yang santun agar terjalin komunikasi yang baik demi mencapai negosiasi yang sukses. 4. Menggunakan kalimat konjungsi. Kalimat konjungsi merupakan kalimat yang berfungsi sebagai penghubung seperti kalau begitu, meskipun, walaupun, dan lain sebagainya. 5. Menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang padat, jelas, singkat, lengkap, serta menyampaikan informasi secara tepat. Hal ini agar dapat lebih mudah dipahami. 6. Berisi pasangan tuturan. Tuturan merupakan kalimat yang diutarakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan tertentu, atau berupa dialog dari dua orang atau lebih dalam teks negosiasi. Contohnya seperti ada yang bertanya, lalu ada yang menjawab. 7. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Artinya, terdapat timbal balik, di mana ada perintah dan pemenuhan perintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti saat diminta mengambil makanan, maka ada yang mengambilkan makanan. 8. Menggunakan pronomina persona. Kata pronomina persona atau kata ganti merupakan kata yang menggantikan nomina maupun frasa nomina, seperti saya, kami, ataupun Anda. 9. Menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan suatu kalimat yang menirukan ucapan ataupun yang diutarakan oleh orang lain atau bersifat aktif.
10. Menggunakan kalimat kontras. Kalimat kontras merupakan kalimat yang menggunakan kalimat perbandingan di dalamnya, seperti kata keterangan terlalu, lebih, atau kurang. Langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan para pihak. Yang ketiga, menentukan konflik atau perbedaan. Yang keempat, menentukan solusi dalam penawaran. Yang kelima, menentukan model kesepakatan. Dan yang keenam, mengembangkan kerangka negosiasi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.